orang-orang yang dalam sekitar dalam permasalahan itu, ini merupakan amal yang utama dalam Islam. Dan manusia dalam interaksi sosial suka ada gesek-gesek, ada ibu maunya sendiri, itu betulan. Nah, mendamaikan orang dalam sekitar itu, dalam kebencian dan permusuhan itu, min afdhalil a'mali shalihah, termasuk amal saleh yang utama. Yang didiamkan di antara dua orang teman kita berselisih. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Allah berfirman, "La khaira", lam itu nafiyah, tidak ada kebaikan apapun, tidak ada kebaikan. Di katsir min najwahum, dari banyaknya ucapan-ucapan mereka. Mana asal kata najwa itu ya bisik-bisik. Al-kalamul khafiyyu, berbeda berdiri ya namanya najwa. Ya, ada kebaikan. Illa man amara bi shadaqatin, kecuali yang mengajak orang untuk bersedekah. Ya, jadi kalau kita tak mau memberi, kita ajak orang yang mampu untuk bisa memberi. Jangan melarang orang untuk memberi. Contoh, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki itu lapar ya, belum makan tapi nggak punya makanan. Dia datang menghadap Nabi dan berkata, "Ini majnun, aku lapar." Maka Rasulullah hantarkan lelaki yang lapar itu kepada istrinya, kasih dia makan. Istrinya mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma." Dari Allah yang kutusmu dengan benar, wahai Rasulullah. Di rumah kami tidak ada makan, bisa sedekahkan beli. Ada juga air. Istri yang kedua begitu kasih makan, ada makan. Semua istri Nabi mengatakan kalimat yang sama. Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa. Tidak ada yang bisa kami berikan untuknya sebagai sedekah ya Rasulullah, berupa makan kecuali air. Artinya saat itu Rasulullah bisa memberi sesuatu, maka orang itu dikumpulkan para sahabat, kepada mereka. Rasulullah mengatakan, "Ayyukum yuridu hadza al-lailata rahimahullah wa yarhamullah." Siapa di antara kalian yang bisa menjamu makan lagi-lagi malam ini saja, semoga Allah merahmati. Nah, jadi kalau tidak bisa kita ya ada orang yang bisa. Dan orang yang membantu malah kita, gak usah dikasih. Pelit kok ditularin ke orang lain tuh. Kita nggak mau ngasih karena sifat pelit kita, ada orang sebaiknya seperti kita. Oh, jeleknya luar biasa. Biarkan orang berbuat baik. Ada bencana orang bergalang-galang dengan tulus, orang kasih effort, kasih ribu-ribu. Kenapa sih? Kasih orang berbuat baik. Jadi kita belajar kalau kita ada mampu, ajak orang yang mampu untuk bisa memberikan sesuatu kepada orang itu. Kayak Rasulullah kan. Dari sekian banyak sahabat itu ada orang Ansor langsung mengatakan, "Anak ya Rasulullah, saya Rasulullah." Dia jalan ke rumah. Laki-laki itu kepada istrinya, dia mengatakan, "Akrimi dhaifan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Muliakan ini kamu ya Rasulullah, kasih makan apa yang saya berikan kepada. Istri lelaki Ansor itu mengatakan, "Ya, ma'in di illa kutus sibiyani." Di rumah kita ini tidak ada bisa kita beri kepada dia. Maka untuk anak kita, ya sudah kau kasih tamu kita, anak kita, dan biarkan tidur aja. Alilihim wa nawwihim idaratul asyar.
ajak anakmu bermain, nanti adalah tidur itu kalau salah. Kalau sudah tidur, nanti ya, kita tidak masuk kamu kita, masuk rumah kita, siapa yang akan sedikit untuknya. Dan kita duduk bersama, orang matikan lampu kalau dia masuk. Jadi tidak tahu bahwa makanan sangat terbatas. Masya Allah, sampai segitu berusaha. Ya. Jadi mengajak orang untuk sedekah, menggalang dana. Kalau saya bersulit, kita merasa pengen ngasih, pengen ngasih. Kalau saya bersulit, ini mau ribet apa sih? Dan ada aturan birokrasi yang menentukan. Ya, kalau kekesan itu menghambat, maka kita sering mengatakan sesungguhnya kita tidak miskin kemampuan untuk memberi, tapi justru kita miskin keinginan untuk berbagi. Orang berbagi kita halang-halangi, ada apa-apa, ya, dengan cara apapun, narasi apapun, kalau mengatakan begitu, illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang yang dengan ucapannya itu mengajak orang untuk bersedekah, atau ma'rufin, atau mengajak orang untuk berbuat kebaikan, atau islahin bainan nas, mengislah, mendamaikan ya di antara manusia. Yang itu kebaikan, kemaslahatan, bukan kekacauan dan kerugian. Ya. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini surat An-Nisa surat ke-19. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'aziman, dan barang siapa yang melakukan itu, ya, jadi siapa yang berupaya untuk mengajak orang bersedekah, mengajak orang berbuat baik, dan mendamaikan siapapun yang sedang bermasalah, fahadha khairun hasilun la syakka, tidak dilakukan itu merupakan kebaikan yang mutlak adanya. Maka Allah mengatakan, fasawfa yu'tihi ajran 'azima, maka Allah akan berikan untuknya pahala yang banyak, pahala yang besar. Ya. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, siapa yang melakukan itu semata mengharap ridho Allah. Ada kecurangan itu, memang terjadi. Orang suka dengan senang hati membantu di korupsi, ada kasus itu ada, kita lihat itu, tapi semestinya yang berbuat baik itu niatannya adalah bukan mencari profit keuntungan dengan cara yang curang seperti itu, tapi yabtaguna mardatillah, ya tetapi dewa mengharap ridho Allah, maka Allah akan memberikan untuknya pada yang baik. Thumma i'lam anna as-sulha yajuzu fihi at-tawiyah, bahwa untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih dibolehkan untuk melakukan tauriyah. Tauriyah itu mengatakan suatu perkara yang bukan itu dimaksudkan. Ya, ini harus dipahami. Hampir kelihatannya sama, tapi tidak sesungguhnya antara tauriyah dengan dusta, al-kadhib. Kalau dusta itu artinya, ya, mukhalafatul khabar bil waqi', itu namanya dusta. Bohong itu artinya adanya ketidaksesuaian antara yang diberitahukan dengan kenyataan. Namanya bohong. Tahu ya hampir seperti itu, tapi diperbolehkan. Karena tujuannya, kalau bohong kan rata-rata tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Tapi kalau tahu dia untuk kemaslahatan orang lain, untuk kemaslahatan orang lain. Di sini disebutkan contoh, misalnya, ya, kita mengatakan kepada seseorang, Inna fulanan, ya, lam yatakallam fika bisyai, Inna fulanan yuhibbu al-khair wa masyrah. Berapa sih maaf sama dia? Dia bilang tentang kamu begini-begini. Kita bilang, enggak boleh apa-apa kepada. Artinya saat ini dia mengatakan mungkin kepada pada itu ada tahu ya. Ya, dia mengatakan saya begini, menghina saya. Enggak, tidak mengatakan apa-apa. Maksud kita sekarang dia diam nggak ngomong lagi. Itu boleh. Namanya tahu ya. Tujuannya seorang itu bisa meredam amarahnya. Itu tahu ya. Ya, bagaimana gimana sih? Mungkin dia orangnya baik, dia suka orang baik. Itu saja tahu ya. Jadi bukan untuk keuntungan pribadi kita yang mengatakan itu, tetapi supaya orang itu damai. Hanya tahu ya. Contoh yang paling sesuai dengan hadis Nabi ya. Kita sampaikan, Ummu Salamah, istri Abu Talha. Ummu Salamah itu, Ummu Sulaim maksudnya. Ummu Sulaim itu merupakan ibu dari Anas bin Malik ya. Jadi Ummu Sulaim dari Abu Talha, ya, setelah beliau menikah itu punya anak laki-laki. Anak laki-laki masih bayi itu sakit. Anak sakit kan menangis marah, ya, bisa tidur ya. Dalam keadaan seperti itu, Abu Bakar harus keluar rumah untuk satu urusan keluar. Kalau kenyataan itu meninggal. Nah itu kata Ummu Sulaim, jangan ada memberitahukan kepada suami tentang kematian anak. Saya harus memberitahukan kepada. Nah itu ya, kayak tidur aja gitu. Ketika suaminya datang, bertanya kepada istrinya, bagaimana anak ini? Ummu Sulaim menjawab, buah askar bin qablu. Anak kita sudah tenang. Mungkin ini maksud kita kalau anak saya sudah sembuh berarti kan dari anak. Kalau tenang kita meninggal, salah? Enggak. Orang mati mau tenang Pak. Kalau belum mati lah, jadi kesakitan mati tenang. Itu tahu dia namanya. Malam itu musuh berdandan bersoal cantik, sebenarnya seorang istri menghormati suaminya. Makan malam bersama, pakai berhubungan badan. Setelah diberikan hak suaminya itu baru suami mengatakan wajah Talha bagaimana kedatangan kalau ada seseorang menitipkan titipan kepada kita. Kita sudah bertitipkan titipan orang. Bagaimana kalau ia meminta apa yang dititipkan? Mungkin kita menahannya? Ya tidak mungkin, itu kan punya orang bukan kita. Dulu saja itu. Kalau begitu besok kau kumpulkan anak kita diambil sama yang mempunyai Allah. Masalah. Pagi harinya datang kepada Rasulullah. Saya begini. Rasulullah mengatakan, "A'arashtum al-layla?" Semalam kalian berhubungan badan. Ya Rasulullah. Barakallahu laka fi lailatikum. Semoga berkait dengan apa yang pada saat itulah tauhid dan dibolehkan. Dan keuntungan apa seperti itu untuk membuat orang yang kita ajak bicara itu teduh hati, tidak berdosa apa-apa lagi. Cuma saya kemarin kata itu maksud sekarang dia udah ngomong lagi gitu loh. Bagus. Jangan baik kalau kita tahu. Supaya kamu juga. Nah jadi begini. Cuma itu sekarang jangan marahnya. Mainkan kita harus belajar. Marah itu satu kemungkinan atau satu keadaan. Maka Rasulullah mengatakan sebaik-baik kita itu yang lambat datangnya marah dan cepat hilangnya marah. Seburuk-buruk kita dalam ini adalah
Orang yang cepat datangnya marah, lambat hilangnya marah. Jadi kita belajar. Tuh Bapak ingin nggak marah sama sekali nggak mungkin. Ya. Apa itu marah? Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala mengatakan, al-ghadabu marah ialah bulyanu damil qalbi li talabil intiqam, yaitu mendidihnya darah di dalam hati untuk membalas orang yang menyakiti. Gimana sama? Dan Al-Quran mengajak kita tahan, jangan biasa. Jadi kalau kita benar nggak marah sama mungkin. Kalaupun marah, lambat katanya marah itu nggak cepat marah. Kalau sudah marah, cepat hilang. Itu bagus. Tadi balik, cepat datangnya marah, lambat hilang berhari. Kenapa? Nggak capek jadi bermarah. Malu menyita energi. Kalau bagian lelahnya fisik kalau bisa tidur, terus hilang capek tubuh kita. Kalau lelah hati, nggak bisa lama itu. Maka jangan dibuat lelah hati kita. Ya. Atau kita mengatakan, fulanun yuhibbuka in kunta li'al khair. Apa itu sama saya? Orang-orang yang berbuat baik. Terus kau juga berbuat baik. Cuma agak salah lidah, salah ucap saja kan benar-benar masalah. Itu banyak sekali. Ya. Wa qala Allah azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pelajaran. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulhan wa sulhu khair. Lihat ayat ini, Nisa 120 dan 128. Wa in imra'atun, dan apabila seorang wanita, seorang istri, khafat min ba'liha, takut terhadap suaminya, ya, takut kepada suaminya. Apa yang berarti istri dan suaminya? Nusyuzan, ketidaksetiaan. Nusyuz itu menunjukkan ketidaksetiaan. Bisa perempuan, bisa laki-laki. Kehilangan cinta, kehilangan setia. Au iradun, apa istri itu takut suami berpaling dari dirinya ke perempuan lain. Nah, dan kita semua bisa menjaga perasaan itu. Ya, akan sering saya katakan, suami yang bijaksana itu mampu menerjemahkan makna di balik linangan air mata seorang istri. Hadis itu tidak berani ngomong sama suami. Kamu nikah lagi, dia tidak berani ngomong dengan nangis. Jadi kita ngerti mana air mata. Ada yang berani kan? Apa lu bilang mau nikah lagi, cari aku. Itu berani dia. Hah? Jadi suami harus bisa meraba perasaan istri itu. Kalau di perempuan itu gampang kalau dibaca kan. Itu gampang dibaca kan sejujurnya. Coba Bapak lihat, istri sudah berani, senang dengan ekspresi kelihatan lagi. Gerak tubuhnya itu kelihatan itu kelihatan dia senang dia. Kalau kayak gitu sesuatu kelihatan banget kan. Beda sama laki-laki. Mungkin suka bersandiwara laki-laki. Ya. Ya. Masalah. Jadi kalau istri itu merasa khawatir, takut akan tak lagi setia suami kepadanya atau bermain pada tempat lain, fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulhan, maka tidak mengapa ungkapkan perasaan itu dan cari ketemu. Maka lagi perempuan kalau akan cerai itu langsung cerai. Ada mediasi, apa itu kan begitu. Ada yang berhasil, ada yang tergantung separah lalu ke hati perempuan itu. Nah, atau separah lalu ke hati suami itu. Karena dalam hadis disebutkan ada istri membantu ke hati suami. Ada laki-laki dan kepada Nabi mengadukan perilaku istrinya. Laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, inna mra'ati la taruddu yadal misin. Wahai Rasulullah,
Istri itu kemudian menolak tangan laki berjamah tubuhnya. Itu hadis. Imam Nawawi menjelaskan itu, maksudnya tidak menolak laki yang mengajak zina pada istri. Karena sakit hati istri gimana? Akhirnya punya istri kayak gitu kelakuannya. Nah baru turut dia lagi setelah menolak sentuhan tangan laki-laki kepada. Bahkan ketika menolak dia jadi zina bukan. Sakit hati. Apalagi mengatakan pemilikan ceraikan dia. Kalau aku ceraikan aku yang sakit ya harusnya. Ada juga suami itu yang cintanya luar biasa kan. Bagi istri ada yang cintanya luar biasa. Ya. Kalau aku ceraikan dia aku yang sakit ya harusnya. Lalu damai, nasihati dia. Ada ngomong baik-baik. Ya. Jadi kalau ada masalah jangan sampai parah kan. Udah parah aku tuh repot kan. Jadi kalau istri merasa tidak nyaman dengan keadaan suaminya, ada indikator begini-begini, ya. Kalau dia sudah berpaling, maunya sudah enak, itu berarti tidak boleh tengok istrinya. Nah, itu ada masalah indikator itu. Dan keterbukaan antara suami dan istri. Karena gitu juga, ya sudah dan misalnya. Tentu dibutuhkan mediator. Ya, ya harus ada orang yang memediasi orang itu. Damai. Jadi cari, berarti ditemu, ya. Cari kemaslahatan kata Allah. Fasulhu khair, dan berdamai itu merupakan kebaikan. Apa sebetulnya anak terus harus berpisah sama istri, nanti bagaimana? Dari Allah saya Pak punya pengalaman satu keluarganya masalah rumah tangganya bukan keluarga itu. Tapi anaknya menikah dulu berdampingan kiri kanan, itu bapak sudah bercerai, ibu bercerai. Kayak kesalahan. Saya sebagai manusia hanya lurus dada. Kenapa sih nggak damai saja, jaga perasaan sama, rujuk lagi, iring kebahagiaan kita, iring kebahagiaan kita itu. Bagaimana kita bahagia? Dan kalau kita saja menempatkan ketidakharusan rumah tangga kita, itu mungkin 3 kali kalau itu kan masih hasil pernikahan. Menurut siapa itu anaknya akan memulai pernikahan rumah tangga? Bapaknya sekarang coba dalam rumah tangga ibunya itu. Ngalah gitu. Pada saya bilang ngalah itu bukan kalah, Pak. Ngalah itu bijaksana. Bukan salah. Jadi jangan semua jadi masalah, tidak harusnya. Nah, kalau istri sudah terlalu parah luka hatinya, susah diobati. Tidak bisa didamaikan. Endingnya terjadi perceraian. Ya. Kata kunci cuma satu, kita jangan menyakiti siapa. Seperti kita nggak ingin sakiti siapa. Ya. Kalau kita nggak mau disakiti istri, jangan sakiti istri. Itu saja kaidahnya. Kalau saya mengatakan apa? Kalau engkau ingin melakukan sesuatu kepada orang lain, dalam lagi, kalau kita ingin melakukan sesuatu kepada orang lain, mau marah sama orang, mau mukul orang, mau apa sama orang, apa boleh mengatakan fa'alin hari nafsika, coba rasakan untukmu. Dan begini, ketemu bapak ini, saya marah, saya komen. Sebelum kita ketemu orang itu coba rasakan. Kalau aku diomeli orang ini, akan seperti itu. Aku saya pukul ini. Sebelum ketemu orang dan kau pukul orang itu, coba rasakan. Kalau kau dipukul bagaimana? Ketemu kesadaran yang sempurna. Jadi kalau manusia sebetulnya, manusia itu gak ada yang disakiti. Pertanyaan mau menyakiti gitu. Harusnya ketika kau ingin disakiti, jangan pernah menyakiti. Itu kaidahnya boleh begitu kan? Ngajak kepada kita. Ya. Amin jumlatun. Nah, ujung ayat ini wasulhu khairun, damai itu baik. Jadi kalau ada yang ada bermasalah, ada urusan, kita perbaiki, itu lebih utama. Dan dihancurkan kebaikan sama tetangga, kiri kanan, dan belakang, ribut, coba ketemu, nggak capek ribut tiap hari. Allahu Akbar. Boleh ditata perasaan kita. Coba dengarkan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min.
Wallahi Nabi. Jadi Allah tidak beriman. Jadi Nabi menafikan iman orang yang merasa beriman. Siapa orang itu? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Itu orang yang pertamanya tidak merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Coba Bapak berdoa, kita ini, saya Bapak ini, yakin orang sekeliling kita aman. Tidak terganggu perasaannya dengan perbuatan dan ucapan kita. Kalau mereka masih terganggu ucapan kita, perbuatan kita, jadi apa kata Nabi? Kita bukan orang beriman. Masalah. Bukan aku yang bikin masalah, dia bikin masalah. Kalaupun dia bikin masalah, kita yang buat masalah pula dengan dia. Sahal hadis dari rahimahullah, seorang ulama bertaruh punya tetangga kafir majusi. Karena masalah bertemu di siapapun karena masalah. Boleh. Masalahnya adalah si majusi ini suka membuang sampah ke rumah beliau lewat lubang. Dia ada dua rumah, ada lubang dimasukkan. Dan saat bin Abdul Qasai dari anak memang mancing-mancing. Sengaja buang sampah masuk ke rumah beliau. Akhirnya beliau siapkan keranjang sampah untuk nampung sampah supaya berserakan. Masuk ke rumah beliau, tahu keranjang sampah. Kalau perlu dinampung dibuang malam hari. Kalau malam hari supaya orang tak tahu dia ini sama tetangga. Jadi siapkan keranjang sampah. Kalau bapak siapin apa? Siapkan. Bentungan, habis sopetan itu, sabar. Ini masuk rumah loh bang. Kita salah masukin sampah ke tempat sampah di ibu ini masuk rumah salah tidak. Dari tahun-tahun begitu. Saya belajar yang ini, subhanallah, bisa lah. Dia mengamalkan ayat Al-Quran. Wasbir, sabar. Tapi kita suka mengatakan, saya sabar. Tapi ingat, sabar ada batasnya. Kata siapa? Sabar ada batasnya. Yang benar kami ada batas. Mana dalilnya? Firman Allah. Ya alladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Ya orang beriman sabarlah, menahan diri sabar. Yang kedua, wasabiru, menjaga sabar itu. Jangan sampai hilang. Nanti bisa tambah lagi. Kayak uang itu loh kan. Coba itu lagi di sini. Tambah lagi dunia gitu. Oh belum habis itu udah nambah lagi. Sabar juga begitu. Dan saya mentok orang habis. Ini macam-macam masalah ini. Dan siap bersabar. Mana kata Robi itu siagalah. Artinya apa? Akan ada orang yang mengatakan perkataan bagaimana. Jadi tiga perintah Allah. Isbiru, sabarlah. Wasabiru, senantiasa sabarlah. Sambil yang sabar. Yang ketiga itu penting. Warobi itu riba itu siaga. Siap. Bahwa kita akan mendengar ucapan entah istri, entah saudara, anak, siapa, membuat nama. Siaga. Mancing-mancing, kalau saya sama. Itu. Ini pesan ini nggak boleh sampai habis, Pak. Habis ke sekolah saya salah. Masalah Allah ini. Akhirnya beliau sakit, tidak bisa mengangkat keranjang sampai sudah penuh di rumahnya. Jadi minta tolong, sudah datang ke majusi ke rumahnya. Mana saya enggak? Saya tanya, jadi saya kok bisa ya? Saya tidak marah. Ya, kata sahabat, Qutbul al-Bait, masuklah ke rumah. Fakul nafi, kau tidak pergi rumah. Itu majusi masuk ke rumah sama. Ayah dia, mana ada? Aku rumah kau ini punya sama. Kesulitan tidak mau ini, kesulitan banget Pak. Tadi sabar itu sudah mana ya? Sampai masuk dari lubang itu, dari rumah ke rumah. Aku bertamu di tempat sampai. Kalau aku daerah sakit, kalau misalkan keranjang sampai, menunggu sampai di rumahku. Demi Allah, tapi bukan karena sakitku ini. Yang karenanya aku bisa memberikan yang sakit. Lakukan mereka. Lakukan mereka. Itu kita baik.
Nah orang itu sadar ternyata. Ayo syekh tu'amil di hadil mu'amalah wa asmuqim al-mufi. Tuhan itu baik, Tuhan melakukan orang dalamnya itu Tuhan. Nah, itulah berarti kita. Orang akan ada satu titik dia sadar. Tuhan begitu baik melakukan sampai aku menyakiti Tuhan. Dan aku dalam kekufuranku, dia kafir. Munta ilayah Tuhan tolong ulurkan tanganmu. Jadi dia minta saat itu dalam makhluknya diulurkan tangan. Dipegang oleh orang Malaysia. Mengucapkan syahadat orang. Mengucapkan syahadat masuk Islam. Dan di waktu yang sama saat meninggal dunia. Nabi Isa itu mengamalkan ajaran Islam. Dan orang Malaysia itu tentang Islam itu begitu mulia. Untuk karakter seorang Muslim. Takutnya kita itu orang Muslim, tapi karakter kita bukan orang Muslim yang benar. Dalam Al-Quran bukan itu, takutnya gitu Pak. Apa pesan kita di sini? Biarkan iman Islam kita itu terurai dalam sikap dan perilaku kita. Tidak usah kita mengatakan saya Muslim, saya orang beriman, tidak usah. Kalau kita baik sama orang itu adalah Islam. Cukup ucapan Nabi, akhibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Cintailah orang lain seperti kau cinta dirimu sendiri. Kalau seorang Muslim, nah kalau kita menyakiti orang terus, Muslim kita ini apa? Kata disebut. Wa akrim jaraka takun mu'minan. Muliakan tetangga, siapa tetangga itu? Muliakan, jangan sakiti. Kalau seorang mukmin, jadi saya bilang kita belajar iman Islam kita itu mesti terurai dalam sikap dan ucapan kita. Bukan klaim setia, maafkan Muslim, kalau orang Islam, maaf Islam, ingatan dari sikap perilaku. Ya, jadi saya mengatakan as-sulhu damai, menjaga perdamaian, menjaga suasana yang tenang. Ini sifatnya umum. Dengan siapapun kita tidak ada masalah hati kita, selesaikan, damaikan kita, maafkan. Dan sudah menyimpan dan nanti juga. Kita enggak betah Indonesia ini tetap jadi isi semua. Mudah orang lain. Di sana ada tetangga lagi, sama wataknya Pak. Seperti saya bilang, kata kuncinya Pak, jangan nuntut orang baik kepada kita. Tapi awal kebaikan dari kita, berbuat baik kepada kita. Kita yang baik saja belum dunia, baik sama kita. Maka tidak usah tanya, kamu sih tidak baik sama saya, tidak usah tanya. Tapi pertanyaan kau baik sama dia. Tidak usah kita tuntut orang baik kepada kita. Jangan tuntut orang memberi kita. Awalnya kita ingin memberi, itu Islam maksudnya. Sementara sampai di bawah kita, sampai di kertas bersama ini justru membuat kita merenung karena Islam itu indah, iman itu luar biasa, ya, menebarkan rahmat dan kasih sayang. Di ada masalah itu akan selesai, Anda ambil dari itu tantangan kita. Maka Rasulullah mengatakan aku keluar rumah dan itu ada beberapa perasaan. Coba Bapak ingat-ingat, kita mau keluar rumah. Ada masalah kan dengan orang lain? Tetangga depan sampai masalah, tetangga kiri kan masalah. Mau lewat mana? Ayo kita belajar dengan siapapun kita belajar. Kalau kita lanjut dari kesempatan berikutnya, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan berkah kita semua. Nas'alullah wal afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.